Masuk dua. Pokoknya semuanya dari Central Amerika dwarf jatuhnya. Dari Central Amerika dua bor. Kalau tepatnya di Central Amerikanya ya kita mesti ke sono sih ya. Iya, buat lebih tahu ya. Halo Bor, balik lagi di Bula Reptil Indonesia. Berikutnya ini pertanyaan sih tadi udah dijawab nih kayaknya. Boa dapat sepanjang berapa meter? Banyak panjang. Panjang. Kalau yang BCC panjang. sebenarnya karena kita nggak pernah ketemu yang dapat WC gitu ya. Sebenarnya kalau dulu ada import WC itu yang indukan gitu bisa sampai 3 meter lebih sebenarnya. Ada beberapa yang masih pegang sebenarnya. 3 meter lebih Boa. 3 meter lebih. Itu beberapa temen yang kolektor boa masih ada yang pegang kayaknya. Di Indo? Iya, di Indonesia. Di Jakarta? Di Jakarta. Boleh, ada, nanti coba saya kontak ya habis itu. Om ada pegang? Apa ya? Enggak kalau Nggak ada. Ada di belakang itu. Baru aja. Oh, berikutnya ini dari R.Caur.R lagi. Apa resiko pelihara boa dan tips untuk ternak boa bagi pemula? Resiko pelihara boa kalau dapat anakan ya kita bahagia. Sama semuanya hampir sama kayaknya. Ya kan masih gini hobi. Ketika hobi itu menghasilkan sesuatu kan ya happy lah udah. Tapi untuk resiko kayak gampang matinya apanya Enggak tergantung kita sama pelihara aja ya? tergantung kipernya lah. Jadi Soalnya yang saya alami kayak proses yang mati-mati itu bukan karena penyakit, banjir. oh iya, banjir sama suhu panas biasanya. Jadi sebenarnya tuh apa yang sudah melegenda di anak-anak reptil antara mulut ke mulut tentang boa yang gampang mati itu enggak Sih. Enggak ya? Enggak. Ada saya boa yang mas 10 tahun lebih ada, nanti boleh dilihat, nanti tak lihatin. Ada. tuh. Jadi itu masalahnya dari pemeliharaan sebenarnya dan kondisi kandang juga ya, bersih apa enggak. Yang tahun ini saya alami justru malah yang ada yang mokat ada. Justru yang lagi hamil. Karena hamil. panas yang sebelum puasa kemarin tuh. Udah Yang pas berpengaruh sekali mau sih ya. lebaran tuh. Luar biasa panas dan boa itu mempertahankan kehamilan sampai mati. Oh, sampai mati dia? Jadi pilihannya dua, ketika dia sakit tuh, lagi hamil sakit, pilihannya kita selamatin induknya atau anaknya. Karena kalau kita biarin pasti dia tetap mempertahankan kehamilannya. Kalau kita paksa anaknya keluar ya induknya selamat tapi kita nggak punya anakan. Oh, tapi itu bisa tuh Om, kalau misalkan gini, dia lagi hamil nih, udah mau mendekati hitungan kita udah mau mendekati brojol lah gitu kan. Terus kita lihat dia nih udah nggak beres nih, udah kayak mau mati gitu. Nah itu pilihan sulit itu. Saya pernah ngalami itu dan saya bawa ke vet semua dan semuanya mati akhirnya. Akhirnya semua mati. Anaknya mati, induknya mati. Tapi itu bisa kita Sebenarnya keluarin anaknya. kalau udah kehamilan tua sih susah ya. Sama kayak di ular apapun sebenarnya kalau udah hamil tua tuh pilihannya sih cuma nunggu. Tapi kalau di bending gitu ya namanya mungkin ya. Kalau di eh, buah apa namanya? enggak, ada beberapa yang kayak yang saya alami dulu kan banjir tuh ya kan. Jadi buah itu pada flu parah lah. Flu parah itu sampai itu. Jadi kita sembuhin flu-nya apa? Karena begitu ada obat masuk kemungkinan keguguran pasti gitu. Kita biarin, sebenarnya ada pengalaman juga bahwa lagi flu saya tak kawin malah sembuh, justru malah ada sebenarnya. Cuman kan waktu itu cuaca lagi musim hujan jadi resikonya tinggi gitu kan. Yang kemungkinan tambah parah tinggi, akhirnya bawa ke dokter. Justru yang penting nih ya, jangan pernah mau disuntik buahnya kalau lagi dibawa ke dokter. Tuh, Bor. Udah, sebenarnya untuk ular apapun jangan pernah disuntik. Itu kenapa tuh? Tidak ada yang pernah tahu kebutuhan buah itu berapa, even bisa dihitung berapa cc per kilogramnya obat yang masuk. Tidak ada yang pernah tahu sebenarnya kayak apa. Oh, jadi itu Coba kira-kira aja, doang ya? iya. Kira-kira doang gitu. Bisa sebenarnya, kalau obat kan ada tuh takarannya itu berapa cc per kilogram gitu. Cuman kondisi ular saat itu waktu sebelum diinjek sama dokter, kita nggak pernah tahu kondisi seperti apa. Kondisi realnya. Coba aja kumpulin data, pasti hampir semua yang pernah disuntik sama dokter mati. Jadi kalau misalkan dia sakit, bagusnya gimana? Kalau Oral, obat oral obat atau oral tuh yang kayak ditetesin gitu ya, ya? Atau dimasukin ke ya makanannya itu ngikut sama pembuangan begitu hilang kan. Itu, Bor. Next berikutnya, ini masih banyak banget nih. Oh, ini tadi udah nih buah paling murah, buah normal kali ya? Normal murah, tapi tergantung yang jual juga sih. Iya sih, kalau harga kita nggak bisa Nggak bisa diomongin nggak bisa harga. jawab dengan pasti gitu. Sebenarnya seumur umur saya nggak, yang satu hal yang nggak pernah saya jawab itu harga sebenarnya. Nah, itu dia tuh, harga tuh karena agak sensitif gitu, Bor.
Terus berikutnya dari Miftah.Kurniawan, dia nanya, Bang bener nggak boa sama retik lokasi kandangnya nggak boleh satu ruangan? Boleh. Atau harus beda ruangan? Boleh. Yang penting bisa mastiin bahwa kandangnya selalu bersih, udah itu aja. Yang penting bersih, lu bisa mastiin apa enggak? Nggak boleh ada kotor. Lebih bagus kalau emang dipisah ruangan semua ya. Jadi ada ruangan piton, ada ruangan boa misalnya. Cuman kalau emang tempatnya terbatas bisa, yang penting mastiin aja bersih. Kandangnya bersih aman. Ya. Gitu, Bor. Terus berikutnya dari Gocap. Bener nggak sih Bang kalau buah itu pertumbuhannya lama nggak kayak retik? Ini agak ngaco. Nggak tahu kata siapa sih ya sebenarnya sih. Nggak, ini nih kayaknya dia kemakan film buah versus piton nih kayaknya. Tapi kan suruh lihat film Anaconda dong. 16. Nggak, jadi tergantung kandang, tergantung makan, tergantung macam-macam. Terus genetik lah, kalau genetiknya 2 ya nggak bakal bisa gede. Cuman kalau di makanannya di force ya pasti cepet gede, tapi resikonya juga ada kan gitu kan. Jadi sebenarnya sih pertumbuhan lama apa enggaknya nggak kayak retik itu tergantung kitanya ya. Iya. Tuh Bor. Berikutnya dari UQ22. Bor, bener nggak buah itu gampang kena penyakit, jadi nggak baik kalau bareng ular lain bisa nularin. Oh ini tadi ya udah dijawab. Sama aja sih sebenarnya, kayak sama. Sebenarnya yang dihindarin sebenarnya mau lu ketemu boa atau sebaliknya udah. Karena dia pembawa. Iya, lebih carrier dua-duanya. Carrier dua-duanya. Maksudnya yang paling sering ketemu di itu. Jadi BP hampir semua ular ada sebenarnya. Cuman lebih sering akhirnya jadi IBD itu di 2 ular itu, terutama molu. Oh molu. Jadi hindarin tuh kalau bisa malah ya. Molu sama buah hindarin kalau bisa. Ini pertanyaan berikutnya agak lucu nih. Buah disilangin piton bisa nggak Bang? Bisa. Buah disilangin piton bisa. Coba jadinya apa ya? Jadinya boton. Tapi udah pernah ada yang nyoba? Nggak ada lah, nggak bisa lah, jelas. Satunya inkubasi di dalam perut, satunya di luar, gimana ketemunya? Iya, nggak bisa Bor jadi Bor. Nggak bisa. Bercanda ya. Berikutnya dari Bagas_D21. Bung, beberin mop buah konstriktor dong. Nama resesif, nama dominan. Kalau ada literatur. Wah, banyak. Nanti join di grup buah aja. Itu panjang. Grup buah yang sekarang namanya Buah Lover Indonesia. Lagi. Cuman lihat di file itu udah ada semua. Itu di filenya udah ada. Literatur di Buah Lovers Indonesia di Facebook. Cuman ketutup ya? Grup masih tertutup. Enggak, ada. Iya, lagi tertutup. Nanti tinggal cari temen yang pelihara buah, minta di-invite aja. Nah, itu Bor. Lihatin ya. Karena agak panjang ya. Iya. Panjang banget, karena buah itu ada 72 subspesies ya kan? 72 Bor, buset. Banyak banget. Gue udah omelin YouTube bikin ini sepanjang itu Bor. Ini grupnya nih. Ntar di shoot ya? Ya nanti diambil. Ntar gue screenshot ya. Pokoknya lemot. Ya kayak orangnya sih sebenarnya, udah umur soalnya. Berikutnya dari Fatir Arya. Bang, kalau buah kawinnya umur berapa? Nah ini tadi nih. Cuman ini tadi kurang spesifik Om. Ya gini, jadi CA 3 tahun betina bisa, jantan 2,5 tahun bisa, BCI 2,5 tahun jantan, betinanya 3,5 tahun. BCC jantan 3,5 tahun, betinanya 4,5 tahun. Itu ideal. Oh, lebih lama tuh ya. Lebih lama ideal. BCC. Karena mungkin BCC lebih besar ya. Iya. Idealnya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Zul Muhammad 99. Apa benar buah punya penyakit bawaan? Ada. Panu, kadas, kurap, kutu air. Ya, sebenarnya kan enggak ya. Iya, kalau penyakit bawaan ya. Kalau penyakit bawaan ya sama aja kayak lu lah, lu sama flu itu sama pegelinu kan nggak bisa dipisahin tuh, ya kan. Tergantung ini aja, tergantung daya tahan tubuh. Cuman kebanyakan carrier. Iya. Bawaan gitu ya. Sama yang dijelasin tadi. Sebelumnya lu nonton deh, jangan di skip Bor. Berikutnya dari Aureja Excel. Bang, kalau ular satu kandang ada 2 ekor, boleh nggak ular buah? Jadi satu kandang ada 2 ekor. Jangan dong. Bisa sebenarnya, nggak ada masalah asal dua-duanya sehat ya. Terus pas kasih makan itu nggak bareng-bareng dalam satu kandang. Oh, dipisahin. Sebenarnya nggak ada masalah juga, cuman kan daripada kita beresiko, mendingan beli kandang baru. Kalau nggak lu jual buahnya satunya itu Bor. Jadiin duit aja. Simple.
Berikutnya dari Muhammad Danis, buah salmon pastel cocok di breed sama mop apa dan hasilnya apa? Umur berapa proven? Pastel. Jadi Pastel gini, cocoknya sama apa kita ngomongin salmon ya. Selera pasar lah ini ya. Salmon itu nama pasar sebenarnya, nama panggung. Oh gitu. Mopnya itu hypo sebenarnya. Jadi Aslinya hypo. lebih enak kalau kita ngomongnya hypo daripada ngomongin salmon karena salmon itu selective breed dari Rich Ailey dari salmonboa.com. Kita nggak pernah tahu itu berapa banyak yang pernah diimport ke Indonesia. Sebenarnya. Dulu sih pernah emang ada dari dia sih ada. Cuman karena dari yang buaya yang beredar tahun-tahun ini itu udah dari buah-buah breedingan kita sendiri. Jadi lebih enak kalau kita sebutnya hypo. Hypo ya. Jadi cocoknya sama apa tuh hypo? Sama apa aja cocok karena dia kodom. Oh dia kodom. Yang udah pernah terjadi bagusnya sama apa? Banyak, mutle. Kalau mau bagus lagi sama arabeski, kalau mau bagus lagi sama aztec. Tingkat dewa tuh udah aztec ya? Iya, udah. Bagus lah, udah. Aztec. Pasti hasilnya Jadi bagus. lu jualnya juga enak, Bor. Tapi belinya juga nyesek kayaknya. Mahal pasti aztec kan? Mahal. Berikutnya Devs Immanuel, wah ini sih pertanyaan selera nih. Apa istimewanya boa dibandingkan retik dan lain-lain? Boa istimewanya, banyak. Sama kayak ketika gue nanya dia nih, istimewanya retik apa, dipong apa gitu. Pasti iya, itu aja sih. Ya kalau istimewanya boa, lu nggak perlu inkubasi telur, Bor. Iya, tapi resikonya lebih tinggi juga, lebih tinggi dibandingin itu. Tapi Ya, sih sama yang aja membedakan dengan retik sih itu inkubasinya doang sih, sama badannya kotak. Satunya di dalam, satunya di luar, udah itu aja. Berikutnya dari Aules. Ini pertanyaan yang tadi nih. Apa benar boa dan piton dalam satu ruangan bisa menyebabkan kematian untuk salah satunya? Bisa dong, apalagi kalau saling memakan, ya kan? Iya. Kalau satu ruangan. Ini pertanyaannya udah dijawab Bor tadi. Saling Carrier, membelit masalah gitu. carrier. Waduh, lucu itu. Maksudnya keren tuh, satu ruangan terus gigit-gigitan gitu. Boa versus piton. Ada filmnya ya? Ada. Oh, ada ya. Dan itu sih aduh, gue mau bilang pembodohan nanti gua Semua film gitu sebenarnya pembodohan sebenarnya. Yang bikin reptil jadi semakin terlihat menyeramkan. Ini pertanyaan berikutnya masih sama Om tentang virus Om. Jadi memang boa itu terkenal virusnya Om. Nah, iya. Nah di sini lu harus. Boleh nggak bahas yang tadi itu? Tadi dulu ini kita sampai pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Ini ada dua pertanyaan yang hampir sama nih, gue bacain aja dua-duanya. Tentang boa bisa nularin virus. Terus yang satunya BP atau retik bisa kena virus boa itu karena satu ruangan atau karena digabungin. Misalnya pas lagi direndam gitu. Jadi virus itu sebenarnya jadi ketika daya tahan tubuh turun sebenarnya. Sebenarnya di ular apapun sih saya bilang. Makanya kalau tadi sempat ngomongin data kan sebelum ini kan. Nah, seperti itu sebenarnya sih. Kamu jelasinnya gimana gitu ya? Mau jelasin nggak sini? Boleh lah. Nah, jadi gini, kita ngomongin lokal aja deh. Super dwarf yang dari kayu adik kayak dari apa kayak setiap tahun kalau yang main reptilnya agak lama gitu. Senior saya yang main dari tahun 2000-an gitu. Ya kan? Dari 90-an juga boleh. Iya, itu kan setiap tahun yang masuk di Pulau Jawa aja itu bisa ratusan tiap tahun. Cuman sampai hari ini kita juga nggak ngelihat banyak gitu. Betul. Pertanyaan tuh pada kemana gitu. Molu dwarf gitu kan, molu dwarf bahkan yang breeding mungkin cuma 1-2 orang sekarang nih mungkin. Jadi kalau ngomongin masalah virus ya, sebenarnya nggak ada gitu virus boa tuh nggak ada ya. Virus yang dari buahnya nggak ada sih, sama aja sih. Kecuali zaman dulu gitu mungkin ya. Kalau zaman dulu kan dari luar nih, impor. Kita nggak tahu itu boa udah kena. Iya, jadi kemungkinan gini. Gitu. Nah itu penting tuh. Jadi kalau misalnya kita beli ular baru, apapun ularnya sebenarnya, lebih bagus kalau tidak dimasukin dalam satu ruangan sama ular lama dulu, ular apapun. Jadi sebenarnya. kita isolasi. Iya, kita istilahnya gitu. Minimal 2 kali shedding kalau saya sih gitu. Tuh Bor. Semua ular sebenarnya, karena kita nggak tahu di owner sebelumnya itu penyakitnya seperti apa, kebiasaannya carrier kayak penyakit apa enggak gitu Bor. Terus dari perjalanan itu pasti daya tahan tubuhnya nggak sebagus yang ular lama yang kita keep. Kita kan perjalanan juga kan pakai ekspedisi yang nggak cuman khusus untuk itu, jadi banyak hewan gitu kan. Jadi lebih bagus kalau kita isolasi dulu, apa namanya, karantina ya? Karantina gitu.